Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. BPBD Kota Makassar, Sulawesi Selatan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca buruk seiring musim hujan yang masih berlangsung beberapa bulan ke depan. Awal tahun 2026, BPBD Makassar menyiagakan personel 24 jam untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan pohon tumbang. Koordinasi lintas sektor diperkuat terutama di wilayah rawan bencana seperti Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Panakukang. Sistem peringatan dini telah dipasang di sejumlah sungai untuk memantau kenaikan debit air. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan segera melaporkan potensi bencana kepada petugas terkait. BPBD saat ini telah masuki status kesiapsiagaan untuk menghadapi musim penghujan, yaitu DJF, Desember, Januari, Februari. Fokus kami adalah memastikan keselamatan masyarakat melalui langkah pencegahan, kesiapan personil, serta respon cepat apabila terjadi bencana. Adapun kesiapan menghadapi puncak musim hujan adalah BPBD menyiagakan personil 24 jam, melengkapi peralatan evakuasi seperti perahu karet, pelampung, tenda darurat, logistik. Ada 3 EWS kami adakan, yaitu Early Warning System, salah satu alat deteksi banjir. Fungsinya ini adalah bagaimana memberikan pesan. Jadi alat ini mengeluarkan sinyal getaran sirene kepada semua stakeholder dan kepada semua masyarakat di sekitar wilayah untuk memberikan update ketinggian air dan sebagainya apabila potensi banjir. Masih dari Makassar, Saudara, Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan perlahan mulai membenahi sistem parkir. Wacana parkir tahunan hingga digitalisasi pembayaran parkir kini akan digenjot agar pembayaran parkir jauh lebih baik. Penataan parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Sejumlah langkah coba diberlakukan agar parkir lebih baik dan kebocoran retribusi parkir bisa ditekan. Salah satu yang kini coba diterapkan adalah pembayaran parkir tahunan. Dengan parkir berlangganan ini, pemilik kendaraan hanya membayar parkir sekali dalam setahun. Sistemnya, pemilik kendaraan akan mendepositokan uangnya. Untuk mobil, tarif parkir setahun sekitar Rp730.000 dan motor Rp365.000. Tahunan. Contoh, roda 2 Rp1.000 per hari. Roda 4 Rp2.000 per hari. Kita bisa saja, mungkin Anda kalau bayar naik motor bisa sampai Rp10.000 per hari. Bisa saja Rp15.000 kalau banyak tinggal ya, apalagi motor Rp2.000 ada yang Rp3.000, bisa sampai Rp15.000. Ini hanya Rp1.000 per hari kali 365 hari berarti Rp365.000. Kita ikutkan dalam perpanjangan SIM STNK. Namun itu roda 2. Roda 4 kita kenakan Rp2.000 parkir satu hari full. Perpanjangan STNK di Samsak. Ada menyatakan caranya gimana? Yang pertama payung hukumnya dulu, perdanya. Kita sudah gagas, kemungkinan 3 bulan ini perdanya sudah selesai. Namun tetap seizin dari gubernur, seizin dari di Pemda Sulawesi Selatan, Samsak, harus koordinasi, duduk bersama. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Selain wacana parkir tahunan, Pemkot Makassar juga mulai memberlakukan pembayaran parkir dengan sistem digital atau non-tunai. Pembayaran parkir menggunakan kris untuk memudahkan pemilik kendaraan dan juga mengoptimalkan pendapatan daerah. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan hitungan 3, 2, 1. Saudara, menutup libur panjang, toko oleh-oleh di Makassar ramai dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh sebagai buah tangan dari Kota Daeng, dan jajanan jadul pun laris dibeli wisatawan. Toko oleh-oleh yang ada di Jalan Adiaksa Makassar ini ramai dikunjungi wisatawan baik dari Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan. Mereka datang untuk berbelanja oleh-oleh khas dari Kota Daeng. Jajanan jadul yang khas jadi yang paling laris dibeli wisatawan.
Seperti kacang gola, bilare punu, kacang coko, dan kacang disco, jajanan jadul ini selalu laku dibeli utamanya di musim libur panjang seperti Tahun Baru. Pengelola menyebut pembeli banyak melalui online, tapi masih ada juga yang datang langsung ke toko untuk berbelanja. Selain jajanan, toko oleh-oleh serumpun juga menyediakan produk olahan sambal kemasan seperti sambal roa, sambal terasi, dan sambal cobek. Laris dibeli selama musim liburan. Kita yang jadul-jadul ada, yang masa kini juga ada, Kak. Jadi tercampur. Tapi kebanyakan kita yang jadul, kembali ke khas yang dulu. Sambal cobe ada, sama sambal roa juga ada, Kak. Apa mungkin yang dicari di sini kalau datang orang? Rengginang, kacang, sama kue-kue kering, Kak. Iya. Kalau kita sendiri? Oleh-oleh khas jadi salah satu yang tak pernah dilewatkan ketika libur tiba. Toko oleh-oleh pun alami peningkatan penjualan, utamanya di puncak musim liburan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik Nusantara lainnya. Salah satunya dari Kabupaten Kediri, ada es kacang hijau legendaris. Selengkapnya usai jeda. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi